Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatihah Filosofia Zahra dari kelas 10-8. Sekarang saya akan menyampaikan materi bab 1 tentang sejarah sosiologi. Pokok bahasan pertama, sejarah perkembangan sosiologi di Eropa dan Amerika. Kedua, sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sejarah sosiologi di Eropa dan Amerika. Awalnya, sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Pembahasan masih berkisar hal yang menarik perhatian umum, seperti kekuasaan dan konflik sosial. Pembahasan selanjutnya membahas tatanan kehidupan yang diharapkan masyarakat dan norma-norma yang harus ditaati. Berikut adalah tokoh-tokoh sosiolog di Eropa dan Amerika. Pertama ada Brigitte Berger dan Peter L. Berger. Kedua L. Leyendecker. Ketiga Anthony Giddens. Keempat Auguste Comte. Kelima Herbert Spencer. Keenam Emil Durkheim. Ketujuh Max Weber. Dan terakhir ada Talcott Parsons. Pertama, Brigitte Berger dan Peter L. Berger mengemukakan bahwa sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja. Kedua, Leyendecker mengidentifikasi ancaman revolusi industri dan revolusi Prancis, kapitalisme pada akhir abad ke-15. Perubahan akibat gerakan reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther, meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, dan berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Ancaman-ancaman tersebut menyebabkan perubahan-perubahan jangka panjang yang ketika itu sangat mengguncang Eropa. Ketiga, menurut Anthony, latar belakang lahirnya sosiologi adalah serangkaian perubahan besar yang disebabkan oleh dua revolusi besar yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 dan abad ke-19, yaitu revolusi Prancis pada tahun 1789 yang menandai kemenangan ide-ide dan nilai-nilai sekuler seperti kebebasan dan kesetaraan atas ketertiban sosial tradisional. Lalu ada revolusi industri, mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat pada masa itu. Lalu kebangkitan bidang industri berkat penemuan teknologi baru yang mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja besar-besaran. Keempat, menurut pendapat Auguste Comte, perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Eropa saat itu tidak saja berakibat positif, seperti berkembangnya demokrasi dalam masyarakat, tetapi juga berdampak negatif. Pandangan Comte tentang penerapan metode positif dalam sosiologi membuatnya dipandang sebagai perintis positivisme. Kelima, istilah sosiologi dipopulerkan oleh Herbert Spencer melalui bukunya yaitu Principles of Sociology. Di dalam buku tersebut Spencer mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat. Ia menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas di masyarakat. Keenam, sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emil Durkheim mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya yaitu The Rules of Sociological Method, yang menyatakan bahwa sosiologi memiliki objek yang jelas yaitu fakta sosial. Durkheim melihat masyarakat sebagai sebuah laboratorium sosial dan para sosiolog adalah ilmuwan yang mengamati dan bereksperimen sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ketujuh, menurut Max Weber, ide dan nilai merupakan faktor yang sama pentingnya dengan ekonomi dalam perubahan sosial. Motivasi dan ide-ide manusia merupakan pendorong terjadinya perubahan. Kedelapan, salah satu sosiolog ternama dari Amerika Serikat adalah Talcott Parsons. Parsons mengembangkan analisis fungsional dan menerapkannya pada berbagai karya tulisnya.
Salah satunya adalah The Social System, yang secara rinci menguraikan fungsi berbagai struktur bagi dipertahankannya sistem sosial. Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Tokoh sosiologi di Indonesia ada 6 orang, yaitu Sri Paduka Mangkunegoro IV, Ki Hajar Dewantara, Sonario Kolopaking, Jody Gondokusumo, Bardosono, dan Selo Sumarjan. Pertama, Sri Paduka Mangkunegoro IV memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda dalam ajaran Wulangreh. Kedua, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia, banyak mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di taman siswa yang didirikannya, dan memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ketiga, Sonario Kolopaking, orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Politik Yogyakarta. Sejak saat itu, sosiologi mulai mendapatkan tempat pada akademisi Indonesia. Keempat, Jody Gondokusumo, penulis buku Sosiologi Indonesia tahun 1946 yang memuat pengertian mendasar sosiologi. Kelima, Bardosono, penulis buku Sosiologi tahun 1950. Dan keenam, Selo Sumarjan, penulis buku Sosiologi, dosen pengajar di Universitas Indonesia, pendiri Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kesimpulannya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial bagi suatu sistem. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.